Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak sudah dahar semuanya? Ada yang belum? Kalau sudah dahar, siang ini tantangannya apa? Ngantuk. 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 Tapi nanti insya Allah kita bersama nih. Kita sekarang ini jam berapa? Ini jam 1, jam 2 kan ya? Jam 2. Rampung kudu. Rampung Bali. Karena nanti insya Allah ada sesi yang kedua. Kalau memang mohon maaf biasanya kita memang manasik itu di hotel nih. Tapi kemarin karena teman-teman IPAI wis IPAI susah manfaat gedung, makanya kita bertempat di IPAI. Tidak masalah gitu, udah dapat ya? Tidak masalah. Oke. Baik, tadi kita sampai pada tawaf. Oke, monggo Ustaz. Oh, mungkin sakit. Oh, supaya apa? Supaya urusan administrasi lebih nyaman, lebih sakit. Baik, kita kenalkan dulu Pak Haryanto. Pak Haryanto berdiri, Pak Haryanto. Sebenarnya sudah tahu tadi karena dia sudah ketika di depan. Beliau ini kalau di IPAI sekretaris 2, bagi sekretaris, okay? Tapi di Golden Jannah sebagai direktur. Kalau di Golden Jannah bos saya. Tapi kalau di IPAI dia wakil saya. Karena saya sekretaris 1, dia sekretaris. Nah, saya sekretaris, dia wakil sekretaris. Jadi ya namanya hidup seperti itu. Beliau ini Pak Haryanto Umar Slamet, direktur Golden Jannah. Kemudian ada Mas Zainal berdiri Mas Zainal. Nah, ini tadi urusan paspor, kartu meningitis ini dengan beliau, ya Mas Zainal yang siap mendampingi ke imigrasi dan juga untuk meningitis. Nah, lalu ada Mas Fuad, nah, ini manajer Golden Jannah. Nah, beliau nanti kalau urusan kamar, request dan lain-lain dengan beliau. Ya, urusan pembayaran juga dengan beliau dan Mbak Salma. Mbak Salma nggak hadir nggak ini? Mbak Salma. Lalu ada Mas Arif. Mas Arif mana Mas Arif? Mas Arif ini bagian perlengkapan. Ya, nanti kalau yang sudah pesan perlengkapan kok tidak dapat, masih kurang nanti dengan Mas Arif. Nah, dengan beliau. Lalu ada koordinator kita Pak Dedi. Pak Dedi mana Pak Dedi? Nah, ini koordinator untuk penyelenggaraan umroh relawan IPHI. Lalu ada Ustadz Kosmanto yang di belakang. Wah, Ustadz. Nah, ini bagian pembinaan dan dakwah ini IPHI, dan ini juga inisiator untuk penyelenggaraan umrah ini. Dan yang ini paling seneng ngelirik, seneng nopo niku ngincang nih. Ini Pak Mufti saya. Jadi ini memang bagian humas dari IPAI Surakarta. Jadi kalau pengen viral nanti sering dekat-dekat beliau. Dan saya sendiri Haji Saifur Rahman. Jadi saya bagian di IPAI sekretaris umum. Kemudian di Golden Jannah ini koordinator untuk TL dan manasik. Nah, TL dan manasik. Saya kira betul Ustaz nggih, sudah cukup nggih. Tadi kita sampai di tawaf, nggih. Tawaf. Baik, jadi Ibu dan Bapak, tadi kan kita memulai tawaf di mana? Di rukun Hajar Aswad. Ini kita flashback sebentar. Ini dengan mengawali dengan melambaikan tangan dan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Okay. Itu sampai di mana? Sampai makom Ibrahim. Nah, Mas Zainal tolong ditampilkan Ka'bah, gambar Ka'bah. Gambar Ka'bah. Biar nanti tahu mana tuh makam Ibrahim itu mana loh. Nah, ini. Coba Mas.
Nah nanti insya Allah kita bahas lebih dalam nggih, kenapa Rasulullah menuntunkan doa nggih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ini kita di manasik kedua. Insya Allah nanti kita dalami betul. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca itu tahu maknanya. Mengapa kita kok harus membaca ini? Kenapa Rasulullah tuntunkan dengan doa ini? Kemudian dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani itu Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berdoa. Oke. Kita nanti tawafnya berapa putaran? 7 apa 6? 7 apa 6? 6 apa 7? Oh 7 nggih. Nggih. Nah ini, nggih. Jadi ini rukun Hajar Aswad di sini, nggih. Nanti di sebelah kanan ini ada lampu hijau. Nah, kita memulai tawaf dari sini. Dari garis imajiner yang sejajar antara rukun Hajar Aswad dengan lampu hijau. Ya, jadi tidak ada garisnya, Pak. Oh, segaris ya, yang segaris ini. Garis nih. Nah, ini. Kita memulai di sini. Maka nanti ketika kita tawaf, yang di depan sudah Bismillahirrahmanirrahim, yang tengah jangan dulu. Nanti sing depan Bismillahirrahmanirrahim karena sudah sampai di Hajar Aswad, yang belakang melu-melu. Padahal belum sampai. Maka nanti masing-masing harus bisa mandiri. Rada dilirik sithik. Wis Hajar Aswad karo lampu hijau bareng. Baru setelah itu kita lambaikan tangan. Ngoten nggih. Jadi jangan hanya melu-melu sing ngarep nggih sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu yang tengah atau yang belakang yang belum sampai ikut-ikutan. Nah, maka nanti disesuaikan ini. Nah, kemudian yang kuning ini di sana warnanya emas nih. Ini pintu Ka'bah. Nggih, pintu Ka'bah. Nggih, itu di HP juga sudah ada nggih, sudah saya share itu. Nah, lalu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini ada tempat yang sangat mustajab yang dinamakan multazam. Maka nanti Ibu dan Bapak mohon bisa berdoa di sini. Nanti ketika tawaf sunnah, nanti berhenti di depan sini, berhenti berdoa di sini. Tidak harus persis di depan ini, tetapi mencari tempat yang segaris dengan multazam di belakang-belakangnya itu. Nah, maka berdoa di sini. Karena hadis Rasulullah antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, maka antara itu kan tidak hanya di situ saja, tapi bisa ditarik garis ke belakang. Maka nanti sempatkan berdoa di sini ketika tawaf sunnah, berhenti dulu. Nah, kemudian ini yang seperti tugu ini. Nah, ini adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu apa? Di sini tercetak tapak kakinya Ibrahim pada waktu membangun Ka'bah. Jadi bukan makam tapi makom. Makom itu tempat berdiri, tempat berpijak, tempat berpijak. Nah, di sini ada tapak kakinya Ibrahim yang diabadikan di sini, cetakan. Nah, ini. Nah, kemudian lurus. Nah, ini Hijri Ismail. Hijri Ismail ini bagian dari Ka'bah. Jadi ketika kita sholat di sini, maka kita ibaratnya kita sholat di dalam Ka'bah. Untuk masuk ke Hijri Ismail sekarang relatif mudah. Kalau dulu ndak tak rebutan. Sekarang yang penting sabar antri ning kene. Nah, antri untuk masuk ke sini. Kalau siang insya Allah bisa. Karena antriannya tidak terlalu banyak. Nah, karena panas. Nah, ini jadi sekarang antri. Kalau dulu kan rebutan. Sekarang dijaga askar harus antri. Nah, kemudian terus ini rukun Sami yaitu sudut yang mengarah ke negeri Sam. Kalau tadi ini rukun Iraki, sudut yang menghadap negeri Irak. Nah, ini rukun Yamani, yaitu sudut yang menghadap negeri Yaman. Nah, tadi dari sini Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di sini membaca tadi apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani ini Rasulullah SAW diperintahkan kita untuk berdoa sesuai dengan hajat kita. Tidak harus dengan bahasa Arab. Harus dipahami, tidak harus dengan bahasa Arab. Yang penting doa itu betul-betul muncul dari hati kita.
Supaya muncul dari hati kita, maka dengan bahasa yang kita pahami. Syekh Utsaimin dalam kitabnya dia mengatakan, orang yang tawaf, orang yang sa'i itu dilarang membaca doa. Orang yang tawaf, orang yang sa'i dilarang membaca doa. Saya juga bingung loh, masa nggak boleh membaca? Ternyata setelah kita kaji pengertiannya itu begini. Jadi orang yang sedang tawaf, dia tidak boleh hanya sekedar membaca doa, tetapi tidak memahami maknanya. Dia tidak boleh hanya sekedar menirukan pembimbingnya yang membaca doa, lalu dia menirukan atau mengamini. Tidak boleh. Tetapi beliau katakan, orang yang tawaf dan sa'i disunnahkan berdoa. Bisa dibedakan? Tidak boleh membaca doa, tetapi disunnahkan berdoa. Artinya disunnahkan berdoa itu apa? Berdoa yang dia paham, yang dia maui, yang dia harapkan kepada Allah apa? Nah itu dipersilakan, disunnahkan. Maka tadi ketika kita dari sini sampai rukun Yamani hanya ngobrol iman. Karena tadi Allah apa? Allah berjanji wa wafa'an bi'ahdika. Allah akan memenuhi janji-janjinya. Nah di sini kita tagih antara rukun Maqam Ibrahim sampai rukun Yamani, kita berdoa kepada Allah sesuai dengan hajat kita. Kita tagih betul karena Allah sudah menjanjikan akan mengabulkan. Maka nanti di sini jangan sia-siakan. Maka doa itu harus disiapkan dari rumah. Kan ya? Doa itu disiapkan dari rumah. Jangan sampai kita berangkat umroh kok kita belum persiapan doa. Rugi nanti. Disiapkan Pak, nanti kita susun. Putaran pertama saya akan doa apa, kedua doa apa, ketiga doa apa. Sehingga ketika di sana tidak bingung. Aku nih kayaknya tunggu gue cintai. Loh, kan banyak seperti itu, macet kan. Maka doa itu harus disusun dari rumah. Dipelajari betul. Jadi jenengan tidak perlu menghafalkan doa yang putaran pertama. Kalau di buku bimbingan kan seperti itu. Doa putaran pertama ini, kedua ini, nggak perlu dihafalkan. Jenengan cukup menyusun doa-doa yang sesuai dengan hajat ibu dan bapak. Saya dipahami. Disusun betul. Nah nanti itu ditutup dengan doa sabut zakat. Mengapa Rasulullah SAW tuntunkan doa sabut zakat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ulama menjelaskan, ketika kita berdoa antara Maqam Ibrahim sampai rukun Yamani, doa-doa itu kan sesuai dengan keinginan kita. Terus badan sesuai keinginan kita. Tetapi boleh jadi doa-doa yang kita inginkan itu belum tentu baik untuk diri kita. Mungkin baik untuk dunia kita, tetapi tidak baik untuk akhirat kita. Mungkin baik untuk akhirat kita, tetapi tidak baik untuk dunia kita. Maka ditutupin. Ya Allah, kabulkanlah doa-doaku yang baik untuk duniaku dan baik untuk akhiratku. Suatu bimbingan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Maka yakinlah doa-doa kita itu akan dikabulkan. Tetapi Allah akan mengabulkan doa-doa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan doa-doa yang sesuai dengan keinginan kita. Nah ini luar biasa sekali. Maka Ikhwan Fillah rahimakumullah, saya biasa memberikan panduan kepada jamaah yang bingung memilih doa. Betul ya? Nah itu sudah saya share. Apa ndonga apa toh? Nah, saya biasa mengurutkan ini. Putaran pertama dari Maqam Ibrahim sampai rukun Yamani itu kita mendoakan ibu kita. Mendoakan siapa? Ibu kita. Karena apa? Karena memang ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Nah nanti insya Allah kita perdalam lagi. Kenapa kok kita harus mendoakan ibu? Insya Allah di manasik kedua, betul nggih? Nah, jadi ini yang pertama mendoakan ibu. Nah ini, mendoakan ibu.
Jadi memang ibu ini orang yang paling berhak kita berikan doa kita. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku bekteni? Maka jawab Rasulullah, siapa? Ibumu. Lalu ibumu. Lalu ibumu. Lalu baru bapak nggih, ibu dulu ping 3 nggih, boten sah meri. Maka ibu ini nggih, ini kita doakan yang pertama kali pada putaran pertama. Nah, kemudian yang kedua, itu kita doakan siapa setelah ibu? Siapa yang paling berhak? Bapak. Nah, ini kita doakan bapak kita. Kalau bapak kita sudah tidak ada di alam kubur, kita doakan supaya Allah ampuni dosa-dosanya. Okay? Supaya Allah berikan kelapangan kuburnya, supaya kuburnya dijadikan taman-taman surga, dan besok di hari kiamat, di hari akhir Allah masukkan ke dalam jannahnya, berkumpul lagi dengan keluarga. Ini kita doakan bapak kita. Kemudian yang ketiga, kita doakan kira-kira siapa? Suami atau istri. Ngerti nggih? Suami atau istri. Kenapa? Itu kita prioritaskan. Karena begini Bu dan Bapak, suami dan istri itu sudah membersamai kita dari nol. Dari kita belum punya apa-apa, sekarang sudah menjadi seperti ini. Siapa yang membersamai? Nah, suami atau istri. Anak boleh. Anak itu, anak memang investasi. Tetapi anak-anak ketika mereka sudah dewasa, mereka berkeluarga, mereka akan sibuk dengan keluarganya masing-masing. Leres sama badan. Nah, tapi suami atau istri kan enggak. Kita masuk angin sing ngeroi bojone. yang istrinya sakit, sing bingung bapak. Saling bau membau. Kita terus berharap mawaddah ini, kasih sayang ini terus berlanjut sampai Allah memanggil. Nah, ini kita doakan betul. Kita doakan betul. Kita doakan supaya apa? Supaya suami atau istri kita ini betul-betul terus bersama kita menjadi orang-orang yang soleh atau soleha, dan besok kembali lagi bertemu di surganya Allah Ta'ala. Suami atau istri adalah orang-orang yang tahu tentang aib kita. Orang yang paling tahu tentang keburukan kita. Terus tapi toh mereka tetap setia dengan kita walaupun tahu aib kita. Maka ini perlu sekali kita doakan. Apa yang menjadi kesusahannya, mungkin sakit atau mungkin suaminya dalam kondisi yang rezekinya tidak baik, kita doakan. Ingat, ini adalah tempat yang ijabah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada yang tahu? Boleh melihat ke PA. Yang keempat adalah mendoakan anak-anak kita. Siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita itu investasi terbesar kita. Anak-anak kita bisa memasukkan kita ke surga Allah. Tapi anak-anak kita bisa menjadi fitnah yang akan melemparkan kita kepada nerakanya Allah. Maka kita doakan anak-anak kita betul supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang mau mendoakan orang tuanya ketika kita sudah tidak ada. Itu adalah rezeki yang terbesar. Yaitu anak-anak yang mau mendoakan orang tuanya. Ketika kita mempunyai anak yang soleh, maka di dunia kita pun akan dimuliakan. Apalagi nanti di akhirat. Tapi kalau kita mempunyai anak yang tidak soleh, di dunia sudah ngerkasake. Langsung membadan. Dan ngerkasake. Duwe anak sing beling bedugal nganyelke. Umup terus. Pak, motorku jaluk ganti, ora tak obong omahe. Kan ngoten to? Katakan seperti itu. Maka kita doakan betul anak-anak kita yang mungkin sholatnya belum begitu giat. Kita doakan Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senang dengan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga anak cucuku, anak turunku.
Wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, engkaulah orang yang engkaulah zat yang mengabulkan doa. Nah, kita doakan seperti itu anak-anak kita. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, doa untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Maka saya sampaikan betul, di rumah itu disusun apa yang menjadi cita-cita kita ke depan itu apa. Apa yang menjadi cita-cita kita yang belum tersampai sampai saat itu apa. Itu disusun betul. Apa yang menjadi keinginan kita itu apa? Itu sampaikan kepada Allah. Mumpung ini di tempat yang ijabah. Maka itu disusun betul. Jadi jangan sampai nanti di sana bingung ngandung apa toh. Nah, maka disusun betul. Itu yang kelima. Paling tidak panjenengan berdoa untuk apa? Ketika dipanggil Allah dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Paling tidak doa itu. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Maka kita minta ditetapkan hati kita dalam agama kita. Karena orang yang menjelang sakaratul maut, ibu dan bapak, itu godaannya besar. Setan pun akan berjuang untuk mengkafirkan kita, orang yang sakaratul maut itu. Maka perlu doa-doa itu. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yen ora iso bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, benjang menawi kula panjenengan pendet ya Allah, kula nyuwun dalam amal terbaik kula dalam kondisi husnul khotimah. Nah, kalau tidak bisa bahasa Arabnya dengan seperti itu, ya Allah tetapkanlah agamaku, berikan aku istiqomah di dalam sisa-sisa hidupku. Kenapa sisa-sisa? Karena semakin lama umur kita itu kan bertambah, tetapi kan jatah hidup kurang, kita semakin berkurang. Maka ini kesempatan yang luar biasa yang mungkin belum tentu bisa kita dapatkan kembali. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, kita doakan saudara-saudara kita, saudara kita, kakak kita, adik-adik kita, atau siapapun yang menjadi kerabat kita doakan supaya apa? Supaya kesusahan mereka dihapuskan oleh Allah, kesusahan mereka dihapuskan oleh Allah, kesempitan mereka dilapangkan oleh Allah, dan supaya mereka bisa dipanggil ke Baitullah. Nah ini, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, doa-doa titipan. Saya yakin ketika jenengan tindak sudah banyak yang akan titip doa. Terus banyak yang akan titip doa. Maka itu adalah amanah. Maka catat. Siapa saja yang titip doa itu dicatat. Terpaksanya lupa, nanti dijamak. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu. Banyak sekali teman-teman yang titip doa kepadaku. Maka ya Allah, kabulkanlah doa-doa mereka semua. Dijamak. Sudah bebas. Iya. Biasanya ketujuh kan kita menjauh, jadi kalau umroh itu kan di tengah mendekat lalu semakin ketujuh biasanya kita menjauh, Nah, jadi itu teknik, tetapi ini tidak baku. Boleh diubah sesuai dengan ibu dan bapak. Tapi saya mencontohkan saja, mencontohkan. Kalau mau disepakati dipakai monggo, kalau tidak dikolak-walik ya monggo, kalau tidak ada yang dihapus diganti dengan yang lain juga monggo. Seperti apa yang belum punya suami atau istri? Aku urung duwe bojo iki, urung duwe. Iki aku ndongak iki sapa? Nah, ini kan perlu apa? Perlu inovasi untuk mau berdoa apa. Yang penting aja menang wae. Paling tidak yang minta supaya diberikan suami atau istri yang soleh atau solehah. Nanti juga diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah ini. Jadi kita ulang. Yang pertama, doa siapa? Ibu. Yang kedua, bapak. Ketiga, suami atau istri. Ketiga, anak-anak. Keempat, kelima. Jadi betul ngantuk. Kelima, diri sendiri. Keenam,
saudara. Ketujuh, insya Allah dengan metode ini aman. Aman dari lali. Kalau dulu saya haji pertama kali diwarai, yang rampung putaran pertama pindah karete, kayak kan gak karet itu. Yang rampung oleh putaran pertama dipindah siji. Delalai pas kedua lali ora dipindah. Mah, pas tengah umroh, kamu pengen loro, pengen telu, karetemu tak pindah ora ya malah. Iya, tapi dengan teknik ini kita susun dari rumah. Oh, tadi saya berdoa untuk siapa? Untuk anak-anak. Berarti putaran keberapa? Keempat. Gampang dong ya? Gampang untuk mengingatnya. Insya Allah akan memudahkan kita untuk mengingat. Juga kalau kita siapkan dari rumah, Ibu dan Bapak, ketika kita tawaf, itu kita tidak akan cengengesan. Kenapa? Karena kita putaran pertama mendoakan ibu. Maka ibu itu betul-betul kita hadirkan di pikiran dan hati kita. Kita bayangkan bagaimana ibu kita mengandung kita. Kita bayangkan bagaimana ibu kita setelah mengandung melahirkan kita. Bertarung, bersabung, menyabungnya nyawa. Kita bayangkan betul. Kita belum bisa membalas jasanya, bahkan malah kita sering menyakiti. Ingat dalam Al-Quran, wala taqul lahum ma'uf. Janganlah kalian mengatakan kepada ibu dan bapak. Mengatakan saja tidak boleh. Apalagi membentak. Nah, maka ini saat yang tepat untuk apa? Untuk mendoakan ibu, untuk mencari ridho dari ibu. Nah, itu nanti insya Allah kita bahas kembali. Jadi setelah putaran 7 selesai, kemudian kita akan menuju ke belakang makam Ibrahim. Nah, nanti yang laki-laki tadi pundaknya terbuka, nah, kemudian ditutup dulu. Nah, ditutup. Karena apa? Karena kita akan sholat. Nah, ditutup. Kemudian kita ke belakang makam Ibrahim. Nah, Rasulullah tuntunkan satu doa. Doanya apa? Coba bareng-bareng. Wattahidu. Kok belum kompak ini? Padahal habis dahar ini. Wattahidu min maqami Ibrahim musalla. Wattahidu min maqami Ibrahim musalla. Yang laki-laki. Yang ibu-ibu. Sekarang merem orang latih. Coba. Masih banyak yang ngelirik. Coba merem lagi. Hafal nggih. Nah, insyaallah. Jadi ini doa-doa yang tidak wajib dihafalkan, nggih. Yang wajib dihafalkan tadi nggih, memulai tawaf bismillahirrahmanirrahim, lalu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu rabbana atina fid dunya hasanah. Loh, lalu hafal kabeh yo alhamdulillah. Ngoten nggih. Jadi di rumah rasa mikir aduh aku arep umroh ning dongane ora apa. Insyaallah dengan Golden Jannah itu kita akan ambil yang betul-betul syar'i, ngoten nggih, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau ada doa putaran pertama di buku panduan, doa kedua, itu bagi orang yang bingung mau doa apa. Ngoten nggih, nak bingung arep ndonga apa ya maca kuwi. Nah, napa kencikan doa maca kuwi nggih? Mboten napa-napa, itu ada istiadatnya para ulama. Ngoten nggih. Nah, kemudian kita ke belakang makam Ibrahim sambil tadi membaca wattahidu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, kemudian kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, nggih. Nah, sholatnya nanti sendiri-sendiri, nggih. Tidak berjamaah, mencari tempat yang longgar, yang lapang. Kalau biasanya kan orang itu mencari pas di belakang makam Ibrahim, tapi biasanya di sana sesak. Maka nanti kita cari tempat di tempat yang lain yang
yang longgar, karena sholat di belakang makam Ibrahim itu, sholat ba'da tawaf itu tidak harus di belakang makam Ibrahim persis. Boleh di seluruh tempat di Masjidil Haram. Nah, tidak ada kekhususan. Nah, kemudian setelah selesai sholat, untuk sholat, maaf, ada sunnahnya. Jadi sunnahnya ketika pada rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua membaca surat apa? Al-Ikhlas. Nah, insya Allah juga sudah hafal. Ternyata penak Ibrahim. Nah, setelah selesai nanti ibu dan bapak silakan berdoa. Nih, ingat kita ini di depan Ka'bah, di tempat yang paling dekat dengan Allah, di mana kita berada pada tempat dan waktu yang ijabah. Maka setelah selesai sholat, silakan berdoa, silakan curhat kepada Allah, silakan menangis kepada Allah, adukan semua permasalahan yang ada. Allah itu senang ketika kita banyak berdoa. Tidak akan bosan, bahkan akan menjadi sangat cinta kepada kita. Bukti cinta kita kepada Allah itu banyak berdoa, banyak permintaan. Beda dengan kita. Coba, kalau anak kita banyak permintaan kepada kita jadi jengkel napa mboten? Jengkel mboten? Jengkel. Terus, "Mi, aku minta 5.000." Wes, lagi mulai naik, "Mi, aku minta 10.000." "Mi, aku diterkirono." Sesuai jengkel mboten? Jengkel. Tapi Allah enggak. Semakin kita butuh Allah, semakin kita banyak berdoa kepada Allah, maka Allah akan semakin senang. Ngerti nggih? Jadi banyak-banyaklah berdoa. Di sana silakan curhat kepada Allah. Silakan sampaikan permasalahan-permasalahan itu ketika setelah kita sholat di belakang makam Ibrahim. Nanti insya Allah dengan golden jannah itu tidak akan dioyak-oyak, tidak akan dikon cepet-cepet. Ayo wis, ndak. Kita akan berikan waktu yang cukup. Ini kenapa? Karena itu tadi, boleh jadi ini adalah kesempatan kita yang terakhir. Maka nanti ibu dan bapak, mungkin ada teman-teman yang lain dari biro yang lain ketika tawaf, ketika sa'i, mereka cepet-cepetan. Tapi kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin semuanya itu hikmah, semuanya tenang, semuanya khusyuk. Maka kita akan jalankan sunnah-sunnah itu dengan baik. Ngerti nggih? Tidak usah meri dengan yang lain. Nah, termasuk nanti ketika di Safa dan Marwah juga banyak kasus-kasus yang jamaah lain tidak mengerjakan tetapi kita kerjakan. Nah, kemudian setelah berdoa selesai, nanti saatnya mengambil dokumen. Nah, kita berikan waktu. Yang mau foto di depan Ka'bah, monggo dipersilakan. Yang mau foto dengan teman-teman satu kamar dipersilakan. Yang mau foto dengan satu keluarga dipersilakan. Tetapi ini setelah tawaf. Sakit disepakati nggih? Disepakati insyaallah. Nah, setelah selesai nanti kita akan menuju ke Mas'ah. Menuju ke tempat sa'i. Nah, pada waktu perjalanan ke Mas'ah nanti kita akan mampir dulu ke tempat Zam-Zam. Ke tempat Zam-Zam. Nah, di tempat Zam-Zam ini nanti kita minum Zam-Zam dulu, minum Zam-Zam. Sunnahnya dengan berdiri, berdiri menghadap ke kiblat dengan tangan kanan. Jadi terbalik dengan minum di sini. Kalau di sini kan sunnahnya dengan duduk, tapi dengan minum Zam-Zam nanti sunnahnya berdiri. Berdiri menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah dengan tangan kanan lalu berdoa. Doanya apa? Rasulullah tidak tuntunkan satu doa apa di sini. Tetapi doanya menurut kita. Rasulullah hanya sampaikan orang yang minum Zam-Zam itu sesuai dengan hajatnya. Kalau dia ingin dikenyangkan Allah maka akan kenyang. Kalau dia ingin disembuhkan sakitnya maka Allah akan sembuhkan sakitnya. Jadi tidak ada tuntunan khusus. Tetapi juga ulama memberikan tuntunan dengan satu doa yang luar biasa juga. Nah, doanya coba kita baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a
wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini salah satu doa yang dituntunkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, nggih, berilah aku ilmu yang bermanfaat, nggih. Wa rizqan wasi'ah, dan juga rezeki yang luas. Wa syifaan min kulli da'in, dan kesembuhan dari setiap penyakit. Nah, maka sunnah Rasulullah ketika kita minum, nggih, itu jangan dihabiskan. Nggih, jangan dihabiskan. Jadi ada sisakan sedikit, boleh kita siramkan ke kepala, kita usapkan ke muka atau ke anggota badan yang lain, sambil berharap mudah-mudahan Allah betul-betul sembuhkan semua sakit-sakit kita. Nah, seperti tadi, orang yang minum zam-zam itu sesuai dengan doanya. Nggih, ngoten nggih? Saged dipahami? Nah, setelah ini kita menghadap ke Ka'bah lagi, kita lambaikan tangan. Bismillah, ya Allahu Akbar. Lalu kita menuju ke Mas'ah. Nah, kemudian kita berjalan ke Mas'ah. Pertama kali yang kita tuju adalah di Bukit apa? Bukit Sofa. Ngoten nggih? Di Bukit Sofa. Lah nanti ketika kita naik ke Bukit Sofa, itu Rasulullah juga tuntunkan satu zikir. Nah, zikirnya apa? Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada'allahu bi. Nah, nanti kenapa Rasulullah tuntunkan ini, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Coba bareng-bareng. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada'allahu bi. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada'allahu bih. Nah, ini nanti cukup dibaca pada waktu di sofa saja. Naik ke Bukit Sofa, untuk ke yang lain tidak perlu dibaca lagi. Nah, okay. Nah, kemudian kita sampai di Bukit Sofa. Nah, setelah sampai di Bukit Sofa, kita berdiri menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Nah, Rasulullah tuntunkan satu zikir yang luar biasa. Nah, zikirnya begini, coba bareng-bareng sambil menghafalkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa azamal ahzaba wahdah. Nah, zikir ini dibaca 3 kali. Ya, tadi sewaktu di sofa. Zikir pertama kita baca, setelah itu kita berdoa. Disunahkan berdoa. Doanya apa? Bebas, terserah. Tetapi kami sarankan doa yang singkat-singkat saja. Karena kalau terlalu lama kita nanti bisa diusir oleh askar. Bisa diusir oleh askar. Karena memang itu kadang ada yang tidak beraturan, sak geleme dhewe, berhenti di jalan sehingga menghalangi lalu lintas. Tapi nanti kita cari tempat yang memang longgar, ngoten nggih. Nah, itu zikir yang pertama. Kemudian berdoa. Nah, doa pertama ini paling tidak berdoa, ya Allah mampukan kami dalam melaksanakan ibadah sa'i. Karena untuk sa'i ini cukup lumayan. Dari Sofa ke Marwah itu jaraknya kurang lebih 450 meter. Padahal berapa putaran? 7. Kalau 450 kali 7
Berapa kilo? Hampir 3 kilo. Okay? Hampir 3 kilo. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah mampukan kami dalam melaksanakan ibadah sa'i. Yang melegakan ketika sa'i itu tidak harus dalam kondisi suci. Nah, kalau batal tidak apa-apa. Tetapi memang hukumnya sunnah. Okay? Sunnah. Kalau bikin wudhu nanti di sepanjang sofa marwah itu banyak keran zam-zam, nanti bisa wudhu di situ. Nah, setelah berdoa, kemudian kita baca zikir yang kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahda. La syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda. Anjaja wa'da. Wa nasara 'abda. Wa hazamal ahzaba wahda. Nah, yang kedua kita lanjutkan berdoa lagi. Berdoa dengan doa yang singkat. Kemudian membaca zikir yang ketiga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahda. La syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda. Anjaja wa'da. Wa nasara 'abda. Wa zamal ahzaba wahda. Nah, hafal Ibu dan Bapak? Liar-liar, Pak. Nggih, kon donga malah liar-liar. Ya, enggak apa-apa. Soalnya memang sudah siang, kita maklumi. Nah, setelah ketiga ini kita langsung menuju ke Marwah. Apa nggih? Menuju ke Marwah. Lah nanti di Marwah bacaannya sama dengan yang di sofa. Kata nih, bacaannya sama persis. Zikir, berdoa, zikir, berdoa, zikir, lanjut ke sofa. Nah, sekarang apa yang dibaca antara sofa dan Marwah? Nah, yang dibaca apa? Rasulullah tidak tuntunkan satu doa pun. Kata nih, boleh kita membaca Al-Quran, boleh. Yang hafal juz amma baca amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun sampai nanti An-Nas. Nah, murojaah boleh. Kata nggih? Yang hafal juz 1 Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin sampai selesai juz 1. Misalkan seperti boleh. Sing hafale Al-Ikhlas maca Al-Ikhlas terus juga boleh. Jadi bebas, kata nggih? Bebas, tidak ada tuntunan doa khusus. Dalam tidak pun juga boleh. Ning kok umroh napa? Bisu. Nggih, jadi bebas. Berdoa juga boleh. Istighfar juga boleh. Bebas, nggih? Tidak ada tuntunan khusus. Cuma biasanya kami memilihkan satu zikir yang zikir ini luar biasa. Dan kita semuanya sudah hafal. Nah, coba bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hafal nggih? Subhanallah, bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah. Itu boleh, nggih. Tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Nah, kenapa dengan zikir itu? Zikir itu pada kalimat subhanallah walhamdulillah, setiap masing-masing kalimat itu Allah berikan 20 kebaikan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah. Betul nggih? Berikan 20 kebaikan. Subhanallah 20 kebaikan. Walhamdulillah berikan 20 kebaikan. Wala ilaha illallah 20 kebaikan. Allahu akbar 20 kebaikan dan seterusnya. Kemudian pada saat Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim.
Dan Nabi Ibrahim katakan kepada Nabi Muhammad, wahai anakku Muhammad, sesungguhnya surga itu baik, berasal dari tanah yang baik, dan ditanami dengan pohon-pohon yang baik. Dan ketahuilah pohon-pohon itu ditanam dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah al-azim. Maka ibaratnya ketika kita membaca satu zikir itu, kita sudah menanam satu batang pohon di surga yang insya Allah kan nanti kita panen bersama-sama. Sing ditanam pohon apa Pak Amir? Pohon durian musangking nggih. Baru musangking. Jadi itu, maka nggih nanti selama berzikir tidak usah keras-keras. Ngoten nggih. Kan kadang ada yang keras bungok-bungok. Enggak, itu enggak baik karena akan mengganggu yang lain. Nggih. Maka di dalam hati atau lirih-lirih saja. Nah, zikir itu. Nah, juga ada satu doa yang dituntunkan, tetapi ini hadisnya dhaif. Saya sampaikan hadisnya dhaif. Antara pada di lampu hijau, di lampu hijau, di pilar hijau. Nanti atasnya ada lampu hijau. Panjangnya kurang lebih 50 meter. Ini Syekh Al-Albani mendoakan hadis ini. Nanti yang pada saat di lampu hijau, yang laki-laki lari-lari kecil, yang wanita berjalan seperti biasa. Nah, doanya begini. Coba bareng-bareng. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Nah, itu salah satu tuntunan doa pada pilar hijau. Maka nanti perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa lagi 1, terus berikutnya nanti berakhir di Marwah sehingga genap menjadi 7. Nah, kalau sudah 7, nanti ibu dan bapak keluar dari Marwah untuk melakukan apa? Tahallul. Nah, tahallul. Yang perlu diperhatikan begini. Untuk tahallul, untuk wanita, wanita itu bisa memotong rambutnya sendiri. Maka nanti membawa gunting. Berapa rambut yang dipotong? Minimal 3 helai. Panjangnya minimal 1 ruas jari. Nah, jadi nanti caranya bagaimana? Tidak perlu lepas jilbab, tangannya dimasukkan di dalam jilbab lalu dipotong. Nah, dilihat. Oh, sudah sesuai belum? 3 helai belum? Nah, panjangnya juga sudah sesuai atau belum? Ini untuk wanita. Jadi wanita boleh memotong sendiri. Tetapi untuk laki-laki tidak boleh memotong sendiri. Kata nih, tidak boleh memotong sendiri. Harus dipotongkan orang yang sudah halal. Contohnya apa? Contohnya mungkin Pak Rusdi dengan istri atau mboten atau dengan anak putra nggih. Oh, sendiri. Yang dengan istri siapa? Pak Mufti ya, Pak Sarudin. Nah, mungkin tadi istrinya Pak Sarudin motong sendiri. Nah, lalu istrinya ini bisa memotongkan Pak Sarudin. Lalu Pak Sarudin karena sudah halal, sudah terbebas dari ikram, boleh memotongkan teman-temannya yang lain. Ini untuk laki-laki. Nah, untuk memotong Rasulullah juga tidak tuntunkan satu doa khusus. Tidak tuntunkan satu doa khusus. Jadi jenengan membaca bismillah saja sudah cukup. Nah, tapi juga ulama menuntunkan satu doa yang cukup yang sangat luar biasa. Nah, doanya begini. Coba bareng-bareng. Allahumma ij'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Allahumma ij'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah setiap helai rambutku yang dipotong tadi nuron, menjadi cahaya pada hari kiamat. Maka ini, nah kuncinya di sini. Laki-laki itu disunahkan untuk gundul. Untuk gundul. Karena nanti setiap helai rambut yang terpotong itu akan menjadi seperti doa kita menjadi apa? Cahaya. Nah, orang yang gundul didoakan Rasulullah 3 kali.
Tetapi yang tidak gundul hanya Rasulullah doakan berapa? 1 kali. Kira-kira pilih gundul napa mboten? Pilih gundul napa mboten? Pilih doakan Rasulullah 1 kali apa 3 kali? Yang pengen gundul siapa? Kok malu-malu? Saya ini gundul terus Pak. Saya kebetulan tanggal 27 berangkat gundul. 27 Juli. Terus tanggal 5 Pak Arya berangkat lagi gundul lagi. Ya? Ya, coba begini. Kalau mau gundul tidak boleh nyicil. Nah, tidak boleh nyicil. Saya tak bebas dari ihram dulu, nyicil sih, dipotong sih. Nah, kayak Pak Sarudin tadi dipotongkan istrinya dulu. Sih, aku ben bebas sih, ben dipotong sih. Baru lagi gundul. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau memang gundul ya tidak usah nyicil potong sedikit dulu. Nanti langsung gundul di barbershop. Nah, ngerti nggih? Nah, langsung gundul di barbershop. Kalau rombongan ini bisa ditawar. Biasanya kalau rombongan itu 2 orang 7,5 rial. 2 orang 15 rial. Tapi kalau tidak rombongan 1 orang itu 10 rial. Maka nanti mutawifnya akan mengkoordinir. Ayo sing arep gundul sapa? Dihitung. Nah, jadi 2 orang 15 rial. Jadi tidak boleh nyicil nggih. Tidak boleh nyicil. Siapa yang siap gundul? Siap. Nah, tenanan ini. Nggih. Nggih. Jadi itu nggih. Terakhir setelah kita gundul berarti sudah selesai prosesi ibadah umroh kita. Nah, untuk itu kami cukupkan sekian untuk manasik. Kalau ada pertanyaan, monggo masih ada waktu sedikit nggih. Mas Endang, asmanipun Ustaz nggih kersane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muqarrabin bin Zuhdi. Pertanyaannya, ketika kita melakukan umroh maupun haji, itu tidak jamaah tapi pribadi masing-masing. Sehingga ketika kita mengucapkan niat umroh misalnya, itu dibimbing atau bersama atau diingatkan. Prakteknya nanti di sana apa? Mari niat bersama-sama apa? Monggo niat. Dan tentu saja teman yang didekatkan juga mengingatkan. Yang belum siap diingatkan, ayo niat sih. Barangkali itu perlu. Kemudian yang kedua, larangan ihram itu memang lebih-lebih yang rukun. Yang wajib saja juga menyebabkan kita mendapatkan terkena dam. Nah, dalam praktek nanti kalau sampai ada yang melanggar larangan ihram ini, bagaimana? Artinya apa? Harus diulang lagi atau dianggap wes pokoknya wes rapopo apa begitu? Sebab ketika saya umroh dari Madinah ke Mekah itu mampir, nanti mampir atau tidak ini, sholat di suatu masjid, ada teman yang wudhu itu kain ihramnya yang bawah itu jadi nampak pahanya gitu Pak. Nah ini ketika diingatkan apa terus ditutup saja langsung selesai atau terkena dam juga. Kemudian tatkala kita tawaf atau sa'i, berhenti untuk memperbanyak doa, boleh atau tidak? Apa harus muter terus atau berhenti ben rampung dongane sing dawa gitu? Dan dalam praktek nanti apakah bersama-sama atau sendiri-sendiri? Kalau bersama-sama rombongan, bagaimana yang tertinggal karena mungkin terdesak oleh teman orang lain di luar ya? Apa dintenise apa begitu? Saya kurang paham. Kemudian yang lain, ketika kita pergi ke Taif misalnya, kalau ada yang datang pergi ke sana, yang tidak ke Taif dibebaskan ke masjid atau di rumah di maktab saja,
Atau semuanya harus ke Taif? Monggo nanti disepakati bagaimana ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya siap dulu nggih. Baik, untuk yang pertama untuk niat umroh, nggih. Niat umroh insya Allah dibimbing bareng-bareng. Jadi setelah kita dari masjid Bir Ali lalu naik ke bus, nah lalu pembimbing akan membimbing niat umroh. Supaya apa? Supaya tidak ada yang ketinggalan. Ngerti nggih? Supaya tidak ada yang ketinggalan. Dalam tidak. Jadi nanti kita ke bisnya itu setelah semuanya berkumpul. Jadi begini Ibu dan Bapak. Jadi memang ketika kita safar itu semuanya harus bersabar. Nggih, bersabar. Kenapa? Karena kesabaran, keikhlasan, nggih, kemudian keguyuban, kemudian kerukunan saling tolong menolong, boleh jadi itu menjadi sebab makbulnya umroh kita. Katakan nggih. Jadi kelapangan dada ini bisa jadi menjadi salah satu sebab makbulnya umroh kita. Jadi makbulnya umroh kita bukan hanya karena tawaf saja, bukan hanya karena sa'i saja, tetapi ini interaksi sosial, kelapangan hati, kesabaran, keikhlasan, menerima ketentuan Allah ini boleh jadi menjadi asbab makbulnya umroh kita. Maka nanti setelah sholat, setelah sholat, karena ketika di Bir Ali itu kadang juga ada yang batal. Padahal dari hotel kan sudah berwudu, ada yang batal. Ya nanti yang batal kita wudu dulu. Setelah selesai nanti kita tentukan, oh nanti kita kumpulnya di sini. Maka semuanya berkumpul di situ. Nanti ada briefing sebentar. Nah setelah itu baru bersama-sama naik ke bis. Nah setelah di bis baru kita pandu untuk melaksanakan niat umroh. Bahkan nanti kita ulang 3 kali. Supaya apa? Supaya tidak ada yang terlewat. Ngerti nggih? Nah, kemudian bagi yang melanggar ikram bagaimana? Nah, ini tingkatan pelanggarannya harus kita lihat. Maka setiap pelanggaran yang terjadi harus dikonsultasikan ke pembimbing atau mutawif. Seperti tadi, nggih. Wudu tidak sengaja pahanya terlihat. Itu kan melanggar. Kalau memang tidak sengaja, maka damnya cukup istighfar. Cukup istighfar. Tetapi kalau memang disengaja, ya itu harus membayar dam. Termasuk begini. Kemarin ada kasus begini. Ada jamaah dari hotel sudah kita ingatkan, tolong diperiksa, sudah pakaiannya sudah dilepas atau belum, celana dalamnya sudah dilepas atau belum. Mungkin jamaah itu rada nyepeleke. Kowe tak copot ning Bir Ali. Begitu akan turun dari bis, sudah kita ingatkan lagi. Tolong diperiksa, sudah masih ada yang pakai celana dalam enggak? Sudah tak, sudah semuanya. Perlu saya periksa satu persatu enggak? Enggak. Tapi kalau setelah tawaf selesai, kita mau wudu, dibuka gini, loh, Mbah kok nganggo celana? Wah, nggih kula kesupen. Ini terkena dam. Ngaten nggih? Terkena dam. Mbah, jenengan tadi sudah diingatkan tapi masih seperti itu. Maka jenengan supaya umrohnya sah harus membayar dam. Damnya apa Pak? Saya manut, saya ridho, saya ikhlas. Oh damnya bisa milih. Jenengan mampu nyembelih kambing, tidak mampu berpuasa, tidak mampu lagi membayar atau memberikan fidyah, memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin. Nah itu terkena dam. Tapi kalau tidak disengaja seperti panas, ikramnya tiba-tiba ditutup itu kan nggak boleh menutup kepala. Tapi karena tidak sengaja, maka damnya cukup istighfar. Nah, misalkan sengaja panas yang ini ben aku bayar dam yo gelem. Nah itu terkena dam, ngerti nggih? Nah kemudian yang berikutnya, sebentar kita selesaikan dulu nggih. Kemudian tawaf berhenti untuk banyak doa. Untuk tawaf umroh nanti bersama-sama, bersama-sama. Jadi nanti kita atur tadi bersama-sama kita atur. Biasanya begini, yang muda-muda itu di depan, laki-laki 4 orang atau 5 orang. Kemudian yang perempuan itu di tengah,
lalu pinggirnya laki-laki. Kemudian pembimbing di depan, kemudian mutawifnya di belakang. Sehingga apa? Sehingga ketika ada yang tercecer itu yang sapu jagat mutawifnya. Oh ini kok agak lambat, ngabani, yuk depan agak pelan. Jadi insya Allah pengalaman kami tidak ada yang tercecer. Betul Ustaz nggih? Dengan teknik ini. Maka nanti kita susun kita kondisikan dengan baik. Nah kemudian waktu ke Taif, nah mudah-mudahan berangkat semuanya. Tapi kalau misalkan tidak, yang tidak berangkat ke Taif bisa memperbanyak ibadah pribadi ke Masjidil Haram. Betul nggih? Nah kemudian untuk apa itu tawaf ya, untuk berhenti, memperpanjang doa atau membuat putaran yang lebih luar. Nah itu ketika tawaf pribadi, tawaf sunnah dipersilahkan, betul nggih? Karena tawaf sunnah itu tidak harus bareng-bareng. Mungkin sak kamar, mungkin satu kelompok, yuk tawaf bareng, mungkin dimungkinkan, betul nggih? Ketika juga akan menyentuh Ka'bah itu bukan di tawaf umroh, tapi di tawaf sunnah. Karena ketika tawaf umroh, Ka'bah itu kan diberi wewangian. Maka ketika kita akan menyentuhnya, kita akan terkena parfumnya Ka'bah, dan itu termasuk larangan umroh, larangan ihram. Monggo Ibu. Monggo. Mic-nya Mas. Ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bisa dipanggil Allah. Ya ini masalah doa Pak. Masalah doa yang pertama Ibu, yang kedua Bapak, suami sampai ke-7. Nah ini yang saya tanyakan. Saya dari kemarin, dari sejak dulu nyelengi itu bercita-cita ingin membuat doa, membuat warung gratis Pak. Membuat warung gratis doa saya. Warung ya. Oh iya. Yang karena apa? Saya dulu miskin Pak. Tidak punya apa-apa karena saya itu setiap hari menolong orang miskin, memberi makan, anak yatim piatu remisima seperti Pak Dedi itu. Sekarang saya hidup itu sekarang sukses Pak. Maka apakah saya itu bercita-cita membuat warung gratis dan membantu orang fakir miskin itu, apakah boleh Pak itu namanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwarti Pak. Oke, mungkin yang lain dulu. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Pak. Insya Allah nanti tanggal 14 saya berangkat dengan suami saya Pak Ilham dan anak saya Lintang ya Pak ya, umur 10 tahun. Yang kami tanyakan di sini adalah tadi nyambung dari pertanyaannya Bapak yang pertama tadi, mengenai dam. Hal yang paling riskan pada saat kena dam adalah ketika kita berikhram, kemudian kita melanggar salah satu rukun ikhram, yaitu salah satunya tadi terlihat aurat. Dan ketika kita berikhram di Bir Ali, itu setelah di Madinah ya Pak Nji, itu kita ke Bir Ali. Dari hotel di Madinah kita memakai ikhram, betul ngaten ya. Kemudian di Bir Ali kita sholat, kemudian masuk ke bis kita niat. Kemudian perjalanan 6 jam kita menuju ke Mekah. Tentunya di Mekah nanti kita check in di hotel. Ketika check in di hotel ini tentunya kan berlaku juga hukum rukun ikhram. Tadi keterangan yang Ustadz berikan sebelum sholat zuhur menikah, saya sempat ini mungkin karena saya belum paham Pak, mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya pertama kali melakukan umroh dan saya juga belum haji, jadi saya miskin pengalaman dan miskin ilmu ya. Saya betul-betul nanti ini pertanyaan saya mungkin juga pertanyaan yang receh bagi panjenengan yang pun pengalaman, tapi mohon maaf saya tanyakan di sini. Ketika di hotel di Ka'bah, apakah suami kita dan anak kita, karena kan berbeda jenis kelamin ya Pak, itu apakah juga termasuk bukan muhrim ya? Ya memang bukan muhrim ya kalau suami ya Pak Nji. Jadi ketika saya check in di hotel, kemudian saya menata segala perlengkapan saya yang ada di hotel, karena sumu atau gimana saya membuka hijab, apakah itu juga termasuk saya telah membatalkan rukun, telah batal rukun saya dan saya harus kena dam ngaten. Pertama itu, yang kedua, ketika saya membuka hijab di depan teman
umroh saya misalnya yang juga perempuan, apakah itu juga batal? Kemudian yang kedua Bapak, ketika tawaf, kita kan berangkat bertiga ya Pak. Ketika tawaf nanti, apakah saya harus bersama ibu-ibu yang lain, yang perempuan, ataukah saya bisa berdekatan dengan suami dan anak saya Pak? Nah, kemudian yang ketiga tentang sunnah apa tadi tawaf mandiri ya Pak. Kan tadi ada tawaf umroh kita bersama-sama. Kemudian tawaf mandiri itu maksudnya apakah kita harus mikot lagi? Kemudian untuk suami dan anak saya apakah harus berikhram lagi atau bagaimana? Ngaten Bapak, matur nuwun, mungkin bisa memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung dari tawaf Pak. Jadi kita kan kalau pertama tawaf itu kan bersama-sama ya dari 105 jamaah. Nah itu seandainya di pertengahan putaran itu kita batal kan, berarti kan kita harus keluar dari rangkaian tadi. Terus apakah juga ada yang memandu begitu maksud saya? Agar nantinya kita bisa kan menambah sendiri kan kekurangannya. Terus kemudian karena banyaknya jamaah dari kita itu nanti tawafnya apakah di lantai pertama di Ka'bah atau di lantai atas atau seperti apa. Terus kemudian pada saat sholat di Masjidil Haram apakah jamaah laki dan perempuan itu disandingkan atau dipisah? Kalau dulu tuh karena sudah lama ya saya hajinya itu kan bisa bersampingan begitu antara suami istri dan anak. Nah sekarang seperti apa? Mohon penjelasannya. Kemudian terkait dengan perlengkapan Bapak, tadi sebelumnya belum disinggung sepertinya terkait dengan tas koper yang di bagasi. Itu ukurannya seberapa? Karena ini kan kita tasnya kan mengadakan sendiri-sendiri. Sementara kalau bayangannya mungkin tas sedang atau tas kecil itu kan beda-beda ukurannya. Mohon penjelasannya biar nanti kan kita punya gambaran ukurannya itu panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa. Kemudian terkait juga ini mengenai fasilitas Zam-Zam. Nah itu apakah nanti kita pada saat setelah selesai pulang itu mendapatkan Zam-Zam 5 liter semuanya, ataukah kita juga boleh biasanya kalau di Masjidil Haram kan kita bawa ini ya ngambil di botol kecil-kecil kayak gitu. Nah itu apakah juga diperbolehkan? Kemudian satu lagi Bapak, ini saya dapat informasi kemarin yang habis umroh itu kan kalau nggak salah itu waktu di Madinah itu di Baqi itu kan ada pembagian Al-Quran itu ya. Nah itu apakah nanti semua jamaah dapat atau seperti apa aja? Mohon untuk penjelasannya. Matur nuwun. Baik, ini dulu cukup banyak pertanyaannya. Untuk doa mendirikan warung gratis, Masya Allah, mudah-mudahan Allah ijabahi Bapak nggih. Jadi monggo nanti nggih di seluruh Masjidil Haram itu adalah tempat yang ijabah. Ngaten nggih. Tapi doa yang paling ijabah itu nanti pada waktu tawaf dan di multazam. Nah kan tadi seperti kami sampaikan di putaran kelima kita berdoa untuk diri sendiri. Maka di putaran kelima itu silakan apa yang menjadi cita-cita Bapak, apa yang menjadi harapan itu silakan disampaikan kepada Allah. Sampaikan proposalnya kepada Allah. Ngaten nggih? Jadi bagus sekali. Mudah-mudahan Allah ijabahi. Nah, kemudian yang kedua, nggih, untuk aurat, nggih, aurat itu tidak boleh terlihat sama sekali, walaupun kepada suami atau kepada anak. Ngaten nggih? Tidak boleh terlihat sama sekali pada waktu ikhram. Maka nanti walaupun satu kamar itu misalkan ngambil upgrade ke triple ya, suami istri atau yang kuat suami istri dan anaknya juga mungkin, maka ketika sedang ikhram itu betul-betul tidak boleh terlihat di antara satu sama yang lain. Tadi Bu nggih. Jadi kalau mau lepas jilbab maka itu di kamar mandi. Mau ganti, mau mandi boleh, mandi juga boleh, tapi salinnya dibawa ke kamar mandi, ngoten nggih. Kemudian tawaf, nggih, tawaf tadi kan nggih
untuk menghindari supaya terpisah itu kan biasanya kita atur begini, tadi saya sampaikan, yang perempuan itu di tengah, di tengah. Maka tawaf itu tidak lama, maka ikuti dulu saja, ikuti dulu alurnya. Kecuali nanti di tawaf sunnah, silakan mau satu keluarga suami istri mau gandengan silahkan, nggak apa-apa. Mau dengan anaknya gandengan nggak masalah. Ngoten nggih, itu di tawaf sunnah, nggih. Nah, kemudian untuk tawaf umroh, nggih, itu hendaknya kita patuhi sesuai aturan yang kita tetapkan untuk menghindari terpisah. Nah, tawaf sunnah bagaimana? Tawaf sunnah itu tawaf selain di tawaf umroh. Jadi tawaf itu ada tawaf qudum, nggih, atau tawaf umroh, tawaf selamat datang, ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu tawaf yang bisa kita laksanakan setiap saat. Hanya tawaf saja tanpa sa'i. Apakah harus memakai ihram? Sebetulnya tidak, tidak usah memakai ihram. Tetapi peraturan sekarang, ketika kita masuk ke pelataran Masjidil Haram harus memakai ihram. Maka nanti ketika kita akan tawaf sunnah, kita memakai ihram. Tetapi kalau memakai kaos dalam boleh, memakai celana dalam boleh, karena bukan posisi dalam ihram. Nah, kemudian kalau batal bagaimana? Ya batal harus wudu dulu. Maka nanti kami sarankan semua jamaah membawa itu semprotan, spray semprotan itu bisa dipakai untuk wudhu ibu dan bapak, Jadi wudhu aja di tempat. Nanti minta lapor ke mutawif, saya batal. Nah, wudhu saja di situ agak minggir. Nah, dengan semprotan, disemprotkan ke tangan, membasuh tangan, kemudian disemprotkan ke muka, dibasuh mukanya, kemudian disemprotkan ke tangan. Untuk membasuh tangan, disemprotkan ke tangan, mengusap kepala dan telinga, kemudian disemprotkan ke kaki untuk membasuh kaki. Ngoten nggih. Jadi bawa semprotan kecil, ngoten nggih, semprotan kecil. Insyaallah bisa dipakai untuk wudu, sehingga tidak tertinggal jauh. Nah, kemudian tawaf kita laksanakan di lantai 1. Nggih. Maaf, bukan di lantai 1, di pelataran. Nggih, di pelataran Ka'bah. Nah, ning lantai 1 kok kita ora pati marem. Nah, rohnya berbeda. Maka tetap kita laksanakan di pelataran Ka'bah. Nah, untuk perlengkapan, perlengkapan ukuran berapa? Biasanya kita ukuran berapa, Mas? 24 in, nggih. Udah 24 in, Bu, ya. Jadi nanti bawa koper yang 24 in. Nah, kalau lebih besar ya nggak masalah, tapi harus diukur bagasinya. Jadi kira-kira bagasinya jangan sampai lebih dari 25 kg. Tapi kalau 24 in itu arep dikebai ora mungkin punjul saka selawe. Karena sudah diukur. Nah, ini kecuali bawa besi. Nonton nggih? Zam-zam insyaallah semuanya dapat. Mohon doanya nggih. Mohon doanya karena zam-zam itu kita membeli nggih. Dari biro membeli di Jeddah. Nggih. Membeli di Jeddah lalu zam-zam kita bawa dengan pesawat yang membawa kita. Dan nanti kita bagikan ketika kita tiba di IPHI. Jadi satu jamaah insya Allah mendapatkan 5 liter zam-zam. Terus kebagian Al-Quran di Madinah. Nah, ini biasanya di pintu 19 untuk yang laki-laki. Nah, ini biasanya dibagikan. Tetapi kapan waktunya? Nah, suka-suka mereka yang bagi. Sing rezekinya ya dapat. Nah, tapi kalau belum rezekinya ya tidak mendapat. Bahkan kalau kita bisa menunjukkan paspor itu bisa membawa satu box. Nah, satu dus itu bisa. Nah, itu kalau kita bisa membawa paspor, nanti kita bagikan jamaah itu bisa. Tapi ya itu tadi semuanya kembali kepada rezeki kita. Tapi kalau di wanita, kalau saya kurang paham, tapi kalau laki-laki biasanya di depan pintu 19 itu sering dibagikan. Oke, saya kira itu ada yang terlewatkan. Cukup nggih? Oke. Ini sesuai kesepakatan kita, molor 7 menit. Mohon maaf dan insya Allah nanti kita lakukan pendalaman lagi di kesempatan yang lain. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.